Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Ingat, kalau anak-anak keluar rumah harus memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama kembali ya di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan di pembelajaran 4 ya anak-anak. Nah, sekarang kalau anak-anak ingin mengetahui tujuan pembelajaran bisa dilihat di deskripsi anak-anak. Nah, ayo kita belajar bersama anak-anak. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Nah, lihat gambar di situ. Di situ tampak Benny membacakan puisi anak-anak. Dan keluarga yang lainnya bertepuk tangan. Nah, sekarang lihat di halaman 34 anak-anak. Di sini Benny bertanya kepada kakak. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kakaknya menjawab, ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, dari percakapan di situ anak-anak sudah paham ya antara perbedaan puisi dengan yang bukan puisi. Nah, kalau sudah paham, coba anak-anak sekarang lihat, ayo berdiskusi. Diskusikan kata-kata berikut bersama temanmu. Tuliskan maknanya. Nah, di sini ada tabel ya anak-anak. Di sebelah kiri itu ada kata, di sebelah kanannya ada makna. Nah, apa itu makna anak-anak? Makna itu adalah arti. Nah, sekarang coba. Di situ ada kata cangkul. Lalu di sebelah kanan maknanya. Apa itu maknanya cangkul? Artinya cangkul alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Paham ya anak-anak? Coba yang di bawahnya itu ada kata siramilah. Apa artinya anak-anak? Pintar sekali, yaitu mencurahkan air. Nah, selanjutnya ada kata tubuh. Maknanya adalah bertambah besar. Di situ ada lagi bermekaran. Artinya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Nah, yang bawahnya lagi ada kata berkicau. Adalah bunyi burung. Nah, itu adalah maknanya ya anak-anak. Nah, sekarang tugas anak-anak di sini, ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada kalimat bertambah besar. Terus di bawahnya ada lagi bunyi burung. Di bawahnya lagi mulai berkembang dan menjadi terbuka. Terus ada lagi di bawahnya mencurahkan air.
Di bawahnya lagi ada anak-anak alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, semua kata ini sudah dipelajari anak-anak tadi ya. Sekarang anak-anak mengulanginya. Apa itu bertambah besar? Di situ ada huruf yang diacak. Itu adalah isinya anak-anak. Tapi anak-anak harus mengurutkannya dan memahami Bu Susi yang tadi ya. Maknanya apa tadi? Bu Susi memberi contoh satu ini. Bertambah besar. Apa tadi anak? Bertambah besar? Pintar. Yaitu tunggu. Ditulis di situ. Kotak kosong itu. Tunggu. Nah, paham ya anak-anak? Nanti anak-anak melanjutkan sendiri yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan juga nomor 5. Paham ya anak-anak? Semangat, pasti bisa. Selanjutnya di halaman 36, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut anak-anak. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Benny gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Nah, coba lihat di sini apa yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya. Ayah Benny sedang menyangkul. Lalu ibu menyiram bunga. Kakak Benny sedang apa itu anak-anak? Pintar menyapu. Benny sedang apa itu? Memberi pupuk. Pintar sekali. Pernahkah kamu melakukannya anak-anak? Pasti pernah, anak-anak hebat semua. Nah, selanjutnya sekarang kita di halaman 37 anak-anak. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, di sini nanti anak-anak diberi tugas membuat pertanyaan ya anak-anak. Setelah membuat pertanyaan, nanti anak-anak juga menjawabnya di situ. Ingat, kalau membuat pertanyaan harus memakai kata tanya. Ingat ya, siapa, mengapa, di mana, dan sebagainya itu dipakai. Kalau memakai kata tanya harus ditaruh di depan. Dan huruf depan harus memakai huruf besar. Dan di belakang sendiri harus diberi tanda tanya ya anak-anak. Dan kalau ada nama orang juga diberi huruf besar, huruf kapital. Paham ya? Coba Bu Susi memberi contoh dengan melihat gambar yang tadi ya. Nah, Bu Susi memberi contoh. Siapa yang menyiram bunga? Diberi tanda tanya. Dan yang depan diberi huruf besar. Nah, jawabnya yaitu yang menyiram bunga adalah ibu. Nah, bisa ya anak-anak? Mudah kan? Nanti anak-anak melihat gambar lalu membuat pertanyaan. Terserah anak-anak pertanyaannya dan juga dijawab. Kalau menjawab, yang depan juga huruf besar ya. Dan yang belakang harus dikasih titik. Nah, paham ya anak-anak? Mudah kan? Semangat! Selanjutnya, Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, sekarang ayo bernyanyi. Tahukah kamu lagu Lihat Kebunku anak-anak? Pasti tahu ya. Nyanyikanlah lagu Lihat Kebunku bersama keluarga di rumah ya. Nanti melihat video Bu Susi yang sebelumnya di lagu Lihat Kebunku. Nah, selanjutnya kita lihat ayo menulis. Tentukan kuat, lemah, tekanan lagu. Lihat kebunku. Lagu Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang, pendek bunyi lagunya. Di sini ada kolom ya anak-anak. Ada kolom
Yang kiri itu potongan lirik lagu, yang tengah itu panjang atau pendek. Yang kanan itu kuat atau lemah. Nah, di sini ayo kita kerjakan bersama ya, biar anak-anak semua paham. Nah, di potongan lirik lagu yang pertama yaitu lihat kebunku. Berarti itu panjang dan kuat. Selanjutnya penuh dengan bunga. Nah, itu juga panjang dan lemah. Bawahnya lagi ada yang putih. Nah, itu juga panjang dan kuat. Lalu bawahnya dan ada yang merah. Nah, berarti itu panjang dan lemah anak-anak. Yang terakhir, semuanya indah. Nah, itu panjang dan kuat. Paham ya anak-anak? Sampai di sini? Nah, selanjutnya Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih, juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Sekarang ayo membaca. Bacalah puisi berikut. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya ya anak-anak. Nah, perlu anak-anak tahu apa itu lafal? Nah, lafal itu adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Kalau intonasi adalah perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Kalau ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan membaca puisi. Nah, paham ya anak-anak? Sekarang ayo kita buka di halaman 40. Di sini ada puisi anak-anak. Taman Bungaku. Coba dengarkan ya. Bu Susi akan membacakan puisi Taman Bungaku. Karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Nah, coba anak-anak dengarkan. Taman Bungaku. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih sendu. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itulah membaca puisi anak-anak. Nah, sekarang ayo menulis. Baca lagi puisi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini anak-anak disuruh menjawab dari pertanyaan kelima itu ya anak-anak. Bu Susi memberi contoh satu ya. Yang nomor 1 coba. Apa isi Taman Bungaku dalam puisi? Ayo, isinya puisi itu tentang apa anak-anak? Pintar. Bunga-bunga yang cantik dan indah. Nah, yang nomor 2, 3, 4, 5 anak-anak kerjakan sendiri ya di rumah dengan dibantu kedua orang tua. Coba untuk yang nomor 5 ini cobalah buat puisi sesuai kemampuanmu. Anak-anak membuat puisi sendiri ya di rumah. Coba Bu Susi memberi contoh ini. Bu Susi membuat puisi sendiri. Coba lihat ya. Puisi yang berjudul Tamanku. Tamanku, kau hiasi depan rumahku. Elok warna-warni bungamu, merah, kuning, dan ungu.
harum bau wangimu. Tamanku, senang rasanya hatiku dikala memandangmu. Kau kan kurawat selalu, jadi taman kebanggaanku. Nah, itulah contoh dari Bu Susi ya. Nanti anak-anak membuat puisi sendiri di rumah dengan bantuan kedua orang tua. Semangat, pasti anak-anak bisa. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Ayah, apakah nama benda ini? Udin tanya kepada ayah. Ayahnya menjawab, benda ini disebut jangka sorong. Apa gunanya benda ini ya? Ayahnya menjawab, gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, coba lihat, ini gambarnya anak-anak jangka sorong. Sekarang anak-anak sudah tahu ya jangka sorong yang bagaimana. Nah, selanjutnya ayo kita lihat di halaman 42. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, kemarin anak-anak sudah mengukur benda dengan penggaris, lalu dengan apa anak-anak? Dengan meteran. Sekarang anak-anak mengukur dengan jangka sorong. Ayo kita kerjakan bersama-sama yang ini biar anak-anak paham. Yang nomor 1 itu obeng anak-anak. Itu lingkaran apa tidak anak-anak? Tidak, berarti itu tidak usah dikasih tanda centang. Yang nomor 2 itu adalah tang. Ayo itu lingkaran apa tidak anak-anak? Tidak, jadi tidak dikasih centang. Yang nomor 3 itu adalah mur, berbentuk lingkaran. Nah, itu dikasih tanda centang. Yang nomor 4 itu adalah pahat. Pahat itu lingkaran apa tidak anak-anak? Tidak, berarti tidak dicentang. Yang nomor 5 itu adalah kunci pas. Ada lingkarannya apa? Tidak di situ. Tidak Bu, jadi tidak dikasih tanda centang, dibiarkan. Yang nomor 6 itu adalah kunci ring. Kunci ring itu ada lingkarannya apa tidak? Ada, itu di situ ada lingkarannya 2. Maka itu memakai jangka sorong. Jadi itu diapakan anak-anak? Pintar sekali, dicentang. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.